3. Baik Ibu, sekarang buka sendirian ya. Oke Bu. Egina, hadir. Marina, hadir. Elsa, Natasha, Salsa. Yuma. Oke, di sini ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Tidak. Tidak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu teks eksposisi lah. Di sini Ibu akan menjelaskan teks eksposisi itu apa? Sebuah jenis teks yang menyajikan informasi jelas dan objektif dengan mendalam menggunakan fakta sama data dan argumen. Tujuannya di sini tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik, memperluas pengetahuan dan sudut pandang pembaca terkait topik yang dibahas. Seperti menyajikan informasi seperti ini, informasi yang sudut pandangnya dari teman kita. Mana kejadian yang kecelakaan itu posisinya. Misalnya di toleransi sama apa kecelakaannya dan terus bagaimana sudut pandangnya kecelakaan itu bisa terjadi. Seperti itu tentang pengertian teks eksposisi tersebut. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan unsur-unsur teks eksposisi itu. Boleh dibacakan seorang Natasha. Baik, di sini Ibu meminta kepada Natasha membaca. Eksposisi memiliki gagasan seperti penilaian komentar dan saran dari penulis. Selain itu, teks ini mengandung fakta yang sebenarnya, seperti informasi tentang waktu, tempat, dan peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, terima kasih kepada Natasha. Di sini juga Ibu menjelaskan tujuannya eksposisi itu apa saja. Teks eksposisi ini di sini Ibu menjelaskan dan telah dibaca Natasha itu unsur-unsurnya itu teks eksposisi memiliki gagasan seperti penilaian komentar dan ini mengandung fakta yang dijelaskan tadi. Kan kecelakaan itu apa sih? Apakah memang kecelakaan itu fakta ataupun hoax? Kalau memang fakta tersebut, kalian harus menyelesaikan dulu unsur-unsur apa yang terjadi kecelakaan tersebut tadi. Apakah memang ada sudut pandangnya? Apakah kecelakaannya memang betul fakta? Jadi seperti itu, mengandung informasi dan komentar yang sangat mendalam pada unsur tersebut ini, pada teks eksposisi tersebut. Dan Ibu juga akan menjelaskan tujuan. Di sini tujuannya teks eksposisi itu adalah menyampaikan informasi dengan sudut pandang tertentu. Yang Ibu jelaskan adalah apa yang terjadi di kecelakaan tersebut tadi. Adakah sudut pandangnya tertentu agar pembaca tersebut memahami atau melihat kejadian tersebut, membuat teks eksposisinya tersebut dan memahami makna dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Jadi anak-anak Ibu membuat teks eksposisi itu harus memiliki tujuan yang tersebut dan memiliki sudut pandang dan menyampaikan informasi dengan fakta. Dan yang di sini juga ada di kiri. Yang pertama itu memberikan informasi. Saya memberikan informasi kepada kalian. Misalnya besok kita ujian ya. Semoga ujiannya lulus atau dengan teliti dipelajari. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini seperti ini. Anak-anak Ibu, besok kita ujian bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa
penelitian. Jadi itu materi secara penelitian. Dan yang ketiga itu berisi tentang sebuah fakta. Berisi sebuah fakta itu yang ibu jelaskan tadi, bagaimana kecelakaan tersebut, apakah yang benar-benar fakta, apakah benar hoax, apakah itu hoax. Jadi ciri-ciri tersebutlah yang ada di sini. Nah, di sini ada struktur tesis. Tesis itu bagian pembuka pada teks eksposisi. Berfungsi mengenalkan isu, masalah, dan pandangan penulis tentang topik. Tesis merupakan pernyataan pendapat untuk tujuan penelitian tersebut. Nah, di sini kamu menunjukkan, kamu melihat dulu kecelakaan tadi itu apakah penulisnya telah bagus atau belum. Dan penulisnya itu harus benar. Dan kedua itu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini bagian kedua dari teks eksposisi adalah rangkaian argumen yang berisi pendapat, informasi, fakta, dan pernyataan ahli untuk mendukung tesis yang dilakukan sebelumnya. Nah, di sini tuh rangkaian argumennya itu tentukan dulu argumennya. Apakah betul judul tulisan yang mengandung untuk teks eksposisi atau pernyataan ahli yang dilempar di teks eksposisi tersebut. Yang ketiga itu penegasan ulang. Nah, di sini itu kalian harus menjelaskan ulang lagi apa itu yang membuat tesis, argumentasi tadi. Dan penegasan ulangnya itu penegasan ulang adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi tersebut yang memberikan kesimpulan dan saran terhadap isu tersebut. Saran, misalnya saran saya lebih baik lagi kita menjaga tentang kelestarian alam misalnya begitu. Dan yang terakhir itu ada kaidah kebahasaannya. Satu, kata-kata teknis. Teks eksposisi saling menggunakan kata-kata teknis terkait topik yang dibahas. Topik yang kita bahas misalnya belajar dalam menghitung sebuah kata misalnya begitu. Jadi kita harus betul kata teknis itu tersebut. Dan yang kedua itu kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi. Apa yang kata-kata argumentasi? Dan di sini ibu akan menjelaskan teks eksposisi sering menggunakan kata-kata seperti jika, karena, dan oleh karena itu untuk memberikan penjelasan dengan argumentasi. Karena sini ibu akan mengambil contoh karena seorang siswa yang malas belajar agar dia tidak akan dapat nilai yang bagus. Seperti itu contoh teks eksposisi yang ibu tahu. Dan yang ketiga itu kata-kata yang berhubungan dengan kronologis. Teks eksposisi menggunakan kata-kata yang dengan kronologis, waktu, perbandingan, dan pertentangan. Nah, yang ibu bilang tadi, waktu dan tempat itu di mana kecelakaan terjadi tadi? Kronologisnya bagaimana? Dan yang keempat, kata kerja mental. Teks eksposisi sering menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan jiwa seperti menyimpulkan, memperkirakan, dan mengasumsikan. Nah, di sini ibu memberikan kesimpulan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi secara jelas dan objektif dengan fakta serta argumen. Strukturnya terdiri dari tesis, rangkaian argumentasi, sama dan penegasan. Cari dulu ini mau dipakai. Ciri khasnya adalah penggunaan tertentu, berbasis fakta, serta memiliki kaidah kebahasaan seperti kata teknis dan
Tujuannya adalah memperluas pengetahuan Kosong. dan memberikan sudut pandang yang logis kepada pembaca. Ibu telah menjelaskan tentang tes eksposisi tersebut. Apakah ada yang bertanya, anak-anak? Oke, pada Natasha. Bu, contohnya dari eksposisi itu kayak mana? Contoh tes eksposisi ya? Nah, seperti bencana alam, tsunami, sama banjir. Seperti itu ya, Natasha. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi. Baik, di sini Ibu telah selesai menjelaskan dan sampai di sini penjelasan Ibu tentang tes eksposisi. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Di sini Ibu memberikan tugas pada kalian. Anak, besok dikumpul sama Ibu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa